Dengar Buku Official mempersembahkan Aku Tersentuh Cinta, karya Arif Rahman Lubis. Diterbitkan oleh Teladan Publishing, Gading Regensi Soekarno-Hatta, Bandung. Dibacakan oleh Faris Olis. Selamat mendengarkan. Sekarang, mari kita bulatkan tekad untuk menjemput rezeki dengan sebaiknya, agar rezeki berlimpah dan berkah. Apapun profesi kita, seperti yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan kita bukan dari jenis profesi kita, bukan tentang menjadi penggembala atau membantu berdagang, atau menjadi direktur perusahaan perdagangan besar. Tapi kemuliaan kita adalah saat kita menjalani profesi kita dengan sebaik mungkin. Darinya kita menjemput rezeki sebaik mungkin. Darinya kita bisa menafkahi anak dan istri. Dan semoga hal tersebut dinilai sebagai perjuangan di jalan Allah. Duhai sahabat, khususnya calon suami, jika kamu saat ini belum mempunyai mata pencaharian, segeralah untuk mengupayakannya. Apapun itu, yang penting halal dan baik. Apapun itu yang bisa membuatmu mandiri dan kelak bisa menafkahi anak istri. Jika kamu saat ini sudah memiliki usaha, kembangkanlah usahamu dengan serius. Jika kamu sudah bekerja, jalani pekerjaan sebaik mungkin dengan penuh amanah. Jika dirimu wanita, baik juga jika memiliki keahlian atau penghasilan. Rezekimu itu kelak dapat kau gunakan di jalan Allah, membantu suami yang bernilai sedekah, membantu orang tua, dan berbagai kebaikan lainnya. Bersemangatlah, bekerja keraslah menjemput rezeki dari Allah. Tak ada yang sia-sia di hadapannya, bahkan semoga jadi sebab luruhnya dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Para sahabat bertanya, apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Hadis riwayat Bukhari. Bergiatlah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput rezeki dari Allah. Insya Allah akan dibalas dengan luar biasa olehnya. Bahkan semoga dicatat sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah jika kamu sudah giat bekerja, semangat berusaha dan menjadi mandiri dari sisi ekonomi. Maka, selanjutnya hal yang ingin saya sampaikan adalah, jangan terlalu tinggi menentukan batas kesanggupan ekonomi. Jangan ketinggian, sampai harus mapan. Ya, dengan versi mapan yang sangat menyulitkan. Pengen punya rumah, punya mobil, resepsi di ballroom hotel bintang 4. Sekarang, yuk kita hitung. Jika resepsi di ballroom hotel bintang 4 itu biayanya sekitar 300 juta, mobil itu harganya 200 juta, dan rumah itu harganya 700 juta, maka kamu yang pengen mapan harus nyiapin dana 1.200.000.000 rupiah. Nah, jika kamu punya gaji sebulan 5 juta, maka kamu punya waktu 240 bulan untuk menabung. Itu artinya selama 20 tahun. Itu juga kalau semua gaji bisa kamu tabungkan. Artinya, kamu sepanjang hari puasa. So, masihkah berpikir yang tak realistis dengan kata-kata, saya nikah nunggu mapan? Karenanya, fokuslah bekerja keras dan giat berusaha untuk mengejar kemandirian. Kemudian hitunglah, berapa sih pengeluaran jika kamu menanggung nafkah istri dan 1-2 anak? Dengan hidup hemat, insya Allah, angkanya masih bisa kamu usahakan. Kemudian, kamu bisa juga mengusahakan penghasilan tambahan
atau pekerjaan sampingan. Bekerja keraslah selagi bujangan, dan jangan lupa iringi kerja keras dengan rasa syukur kepada Allah. Tak mungkin ideal dari awalnya. Semua punya tahapannya, termasuk tentang materi ini. Tempat tinggal awalnya ngontrak, lalu lama-kelamaan punya rumah. Itu biasa dan begitulah wajarnya. Transportasi awalnya kendaraan umum, lalu bisa kebeli motor, lalu bisa kebeli mobil. Memang seperti itulah umumnya. Sahabatku, resapilah benar, lebih baik mana? Kita berjuang menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat sendirian, atau bersama pasangan yang saling menguatkan. Karenanya, bersemangatlah dalam menjemput rezeki Allah. Jika sudah Allah berikan pintu rezeki lewat usaha ataupun pekerjaan, syukurilah. Jagalah dengan bekerja keras, tekun, dan kreatif menjalaninya. Berusaha hidup hemat dengan apa yang ada. Rencanakan perbaikan-perbaikan pekerjaan dan usaha. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Selalulah bersyukur, berbaik sangka, dan yakin akan cukupnya rezeki dari Allah Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, hendaklah ia yakin pada jaminan Allah melebihi daripada apa yang sudah di tangannya. Memantaskan fisik. Terkait memantaskan fisik, ada 4 hal yang bisa kamu biasakan, yaitu mengatur pola makan, menjaga kebersihan, olahraga secara rutin, dan jika bisa melakukan general check-up. Mengatur pola makan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib atau baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Subhanallah, sungguh terang benderang Allah mengatur makanan kita. Makanlah apa saja yang ada di bumi selagi halal dan thayyib. Halalan thayyiban. Halal zatnya, halal sumbernya. Thayyib, baik zatnya. Thayyib, baik sumbernya. Rasulullah menganjurkan untuk meminum madu karena manfaatnya yang begitu banyak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian menggunakan 2 macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan untuk tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Aturannya, kapasitas perut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk udara. Anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3-nya lagi untuk pernapasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Selanjutnya, makanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Apa kebaikannya? Cara makan seperti ini akan menghindarkan tersedak. Makanan pun bisa dikunyah dengan lebih baik, sehingga kerja organ pencernaan bisa berjalan sempurna. Menjaga kebersihan. Yang termasuk dalam menjaga kebersihan diri adalah senantiasa mencuci tangan, menggosok gigi, mandi 2 kali sehari, memotong kuku yang panjang, memotong rambut dan bulu-bulu yang panjang, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan alat-alat makan dan minum yang bersih, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Olahraga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut perang sebanyak 19 kali. 8 kali diantaranya beliau terjun langsung dalam kancah peperangan tersebut. Hadis riwayat Muslim.
ketika kami sedang menggali parit pada perang Khandaq, kami menemukan tanah yang sangat keras. Maka mereka mengadukannya kepada Nabi. Kemudian beliau berkata, "Aku akan turun ke dalam parit." Lalu beliau berdiri, sedang perutnya diganjal dengan batu, sementara kami telah 3 hari tidak merasakan makanan. Kemudian Nabi mengambil cangkul, lalu memukulnya, sehingga tanah keras menjadi lunak bagaikan pasir. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang terlintas saat membaca kedua hadis di atas? Rasulullah kuat sekali ya? Benar. Berikut saya tambahkan 2 riwayat lagi tentang kekuatan beliau. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Aku tidak mengenal seorang pun yang mengalahkan kecepatan berjalan Rasulullah. Seakan-akan bumi ini dilipat untuk beliau. Di saat kami bersusah payah menyesuaikan langkah, beliau sama sekali tidak merasakan kepayahan." Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah adu gulat dengan Abul Asyad al-Jumahi dan beliau berhasil mengalahkannya. Padahal kekuatan Abul Asyad ini begitu hebat, sampai-sampai digambarkan bahwa ketika dia menginjak kulit sapi, maka kulit sapi itu akan bergeming di tempatnya meski ditarik oleh 10 orang dewasa. Yang ada justru kulit itu yang robek karena tidak kuat menahan tarikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa Rasulullah SAW sangat kuat, dan kuat itu lebih dicintai Allah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing keduanya tetap terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya lebih dicintai, tubuh yang kuat pun jadi salah satu kriteria sebagai pemimpin. Saat Allah memilih Talut menjadi pemimpin bagi Bani Israel, Allah memberi keterangan tentang hal ini. Sesungguhnya Allah telah memilihnya, Talut, menjadi raja kalian dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Tubuh yang perkasa adalah salah satu kriteria pimpinan. Sehat, kuat, bugar. Bagimu yang hendak menjadi imam dalam rumah tangga, bagaimana kondisi keluargamu kelak kalau kegemaranmu adalah sakit-sakitan? Untukmu yang hendak menjadi manajer rumah tangga dan ibu, bagaimana kau akan bisa melaksanakan fungsimu secara maksimal jika terkendala masalah kesehatan atau tubuh yang selalu lemas? Untuk itu, bentuklah kebiasaan berolahraga rutin sepekan 2-3 kali, dengan bermain futsal, bulu tangkis, bersepeda, ataupun hal lainnya. Bisa juga dengan jogging. Jika masih sulit juga, usahakan untuk selalu perbanyak berjalan kaki, ke masjid, ke tempat kuliah, ke tempat kerja. Usahakan ada porsi berjalan kaki selama beberapa puluh menit setiap harinya. General check-up. Jika memungkinkan, kamu bisa melakukan general check-up kesehatan, sehingga kamu tahu secara umum kondisi kesehatanmu, dan kamu juga tahu potensi-potensi risiko kesehatan yang mungkin mendatangimu di masa mendatang. Juga kamu bisa mengetahui kesehatan reproduksimu. General check-up ini baik untuk dilakukan, karena ada beberapa kondisi orang secara tampak fisik terlihat sehat, namun ternyata memiliki beberapa potensi penyakit. Dan jika dideteksi sejak dini, potensi penyakit ini bisa dihindari. Dengan data deteksi kesehatan ini, calon pasangan pun juga punya pengenalan yang baik terhadap kesehatanmu. Lakukan sekarang, jangan ditunda. Al-Kisah,
Ketika aku membuka lembaran-lembaran file pegawai yang telah pensiun, kutemukan catatan berikut ini. Dahulu aku berangan-angan, andai aku menjadi seorang pegawai kantoran. Dan benar saja, akhirnya aku pun bekerja sebagai pegawai, sehingga aku pun terobsesi untuk segera menikah. Dahulu aku berangan-angan, kiranya aku dapat menikah, dan benar saja, aku pun menikah. Akan tetapi, hidup ini demikian sepi tanpa kehadiran anak. Aku pun berangan-angan, kiranya aku dikaruniakan anak. Dan benar saja, aku pun diberikan karunia anak-anak. Akan tetapi, tidak berselang beberapa lama, akhirnya aku jenuh dengan dinding-dinding apartemenku sendiri. Aku pun kembali berangan-angan, andai aku memiliki rumah pribadi, terdapat halaman dan tamannya. Dan benar saja, setelah berusaha keras, aku pun memiliki rumah itu. Akan tetapi, anak-anakku sudah pada dewasa. Aku pun kembali berangan-angan, duhai kiranya aku dapat menikahkan mereka. Dan benar saja, akhirnya mereka pun telah menikah. Tapi aku jenuh dengan pekerjaanku, dengan segala kesulitannya. Semuanya terasa sangat melelahkanku. Aku pun kembali berangan-angan, andai aku segera pensiun agar aku dapat beristirahat. Benar saja, aku pun akhirnya pensiun. Akan tetapi, aku pun tinggal seorang diri, persis seperti kala aku baru lulus kuliah dahulu. Akan tetapi ketika baru lulus kuliah dahulu, saat itu aku tengah menyongsong kehidupan. Sementara saat ini, aku sedang menyongsong akhir kehidupan. Namun meskipun demikian, aku masih saja memiliki setumpuk angan-angan. Kini aku berangan-angan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi ingatanku telah mengkhianatiku, cepat lupa. Aku juga berangan-angan untuk berpuasa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kesehatanku tidak lagi mendukungku. Aku juga berangan-angan untuk bangun sholat malam. Tapi kakiku tak mampu lagi menahan beban tubuhku. Sungguh benarlah sabda Rasulullah Al-Mustafa, pergunakanlah sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. 2. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur padamu, dan melakukan ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Saudaraku, jika dalam aktivitas harianmu tidak terdapat 2 rakaat sholat duha, atau 1 hizib bacaan Quran, atau sholat witir di malam hari, atau ungkapan kalimat baik yang kau ucapkan, atau sedekah yang dapat memadamkan kemurkaan Allah, atau amalan rahasia yang tak diketahui melainkan Allah, maka masih adakah nikmat hidup tersisa untukmu? Diterjemahkan oleh Fadlan Akbar LC dari artikel berbahasa Arab. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.